selamat siang. Saya Maria Febrilia Hendrika Ende dengan NPM 4423210020. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan Cummins clustering dalam klasifikasi data mining tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2024. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jadi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini merupakan indikator makroekonomi yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapat pekerjaan. Tingkat ini menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan dan membangun ekonomi. Perbedaan kondisi TPT antar provinsi menunjukkan adanya heterogenitas dalam aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan wilayah. Pengelompokan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik TPT dapat memberikan arah kebijakan yang lebih terfokus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok provinsi berdasarkan pola TPT yang serupa sehingga dapat digunakan untuk analisis perancangan pembangunan, prioritas intervensi ekonomi, hingga pemetaan potensi tenaga kerja. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, untuk datanya, penelitian ini menggunakan data tingkat pengangguran terbuka dari 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada metode clustering Cummins. Jadi algoritma Cummins ini bekerja dengan prinsip minimalisasi jarak antar anggota klaster ke pusat klasternya atau centroid. Jadi semakin kecil total jarak atau disebut sebagai within cluster sum of squares, semakin optimal klaster yang terbentuk. Dalam penelitian ini dipilih nilai K-nya itu sama dengan 3. Berdasarkan tujuan analisis yaitu membentuk klasifikasi mining menjadi 3 kelompok interpretatif yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dari sini ada data tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya tadi. Saya di sini mengambil 20 provinsi dan yang saya pilih untuk menjadi nilai K yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, yang dimana klasifikasinya itu untuk Jawa Barat memiliki klasifikasi tinggi, untuk Jawa Tengah memiliki klasifikasi sedang, dan untuk Yogyakarta memiliki klasifikasi rendah. Jadi selanjutnya setelah dipilih nilai K, kita akan membuat centroid awal secara acak dari data yang telah kita pilih. Selanjutnya kita membuat jarak including dari setiap data ke masing-masing centroid. Jadi berikut jarak including dari setiap data yang dibuat dari data yang saya pilih tadi. Selanjutnya setelah itu kita membuat matriks DO-nya, lalu membuat matriks GO-nya. Jadi untuk membuat ini kita akan membuatnya pada aplikasi Excel dengan menggunakan rumus yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi proses Cummins clustering ini menghasilkan 3 kelompok berdasarkan pola TPT. Yang pertama, untuk klaster pertamanya itu mencakup tinggi, klaster keduanya itu mencakup sedang, dan klaster ketiganya itu mencakup rendah. Jadi tampak bahwa beberapa wilayah dengan karakteristik geografi serupa di Sumatera bagian utara dan Jawa Barat itu cenderung masuk ke dalam klaster yang sama. Ini menunjukkan bahwa faktor regional seperti urbanisasi, akses pendidikan, dan struktur industri lokal itu juga turut mempengaruhi tingkat pengangguran. Lebih lanjut, untuk klasifikasi ini juga menunjukkan bahwa beberapa provinsi yang secara historis masuk kategori pengangguran tinggi ternyata berpindah ke klaster TPT sedang pada tahun 2024 yang menandakan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan. Ini dapat menjadi indikator awal bahwa intervensi pemerintah atau dinamika ekonomi lokal telah membawa dampak positif. Jadi validasi klaster yang dapat dilakukan menggunakan metrik seperti Silverwood Score yang menunjukkan kualitas pemisahan antar klaster.
Dalam implementasi pada data ini diperoleh nilai Tilholt score sebesar 0,51 yang menunjukkan struktur klaster yang cukup baik dan bermakna. Hal ini menambah kepercayaan terhadap hasil klasifikasi dan pemaknaan yang diperoleh dari model ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwa K-means clustering terbukti menjadi alat yang efektif untuk klasifikasi data mini berdasarkan pola tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia. Dengan membagi 20 provinsi menjadi 3 kelompok, analisis ini berhasil menyederhanakan kompleksitas data menjadi informasi yang bermakna. Implikasi praktis dari penelitian ini yang sangat luas. Hasil klasifikasi dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja hingga Dinas Ketenagakerjaan Daerah sebagai acuan dalam menetapkan provinsi daerah yang memerlukan pelatihan vokasional, menciptakan lapangan kerja, serta membangun infrastruktur ketenaga kerjaan. Untuk lebih lanjut, klasifikasi ini juga dapat menjadi bagian dari sistem informasi geografis atau SIG untuk memantau dinamika ketenaga kerjaan secara real time. Baik, jadi sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.